ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Syekhuna Radman Al-Hubayshi hafizahullahu ta'ala, masih di muka surat ke-35, Al-Waqafatul Ishrun, nasihat yang ke-20. Yang bagi ala shaim ayyahrisa ala li'tikaf qadral mustata'. Seharusnya orang yang berpuasa itu bersemangat untuk i'tikaf sesuai dengan kemampuannya. Al-i'tikaf lughatan luzumus syai'. I'tikaf secara bahasa adalah setia pada sesuatu atau menekuni sesuatu. Wa habsun nafsi alaih, dan menahan diri di dekat sesuatu itu atau di atas sesuatu itu. Minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ketika Ibrahim bertanya kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apa ini yang dulu kalian itu iktikaf kepadanya? Ini adalah kebiasaan orang-orang kafir, iktikaf untuk berhala-berhala mereka. Maka kita disyariatkan untuk menyelisih mereka, iktikaf di rumah-rumah Allah untuk Allah. Wa syar'an, iktikaf secara syariat adalah al-muqamu fil masjid. Bukan maqam tapi muqam, karena ini dari apa? Rubai, aqama yuqimu. Yaitu tinggal di masjid, min syakhsin maksus, dari orang tertentu, ala sifatin maksus, dalam bentuk yang tertentu, sifat tertentu. Tidak semua orang yang tidur di masjid itu dikatakan mu'takif, tapi ada sifat-sifat tertentu. Walaysa biwajibin ijma'an, dan secara ijma' i'tikaf itu tidak wajib, illa ala man nazarah, kecuali terhadap orang yang menazarkannya, sebagaimana dalam Fathul Bari. Qala al-Hafidz fil Fath, qala Ibnu Battal, muwadhabatuhu sallallahu alaihi wasallam ala al-i'tikaf tadullu ala annahu minas sunanil muakkadah. Ketekunan Nabi, muwadhabah, tekun, yaitu terus menerus. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf, ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu termasuk sunnah yang sangat ditekankan. Wa qad rawa Ibnul Mundhir an Ibnu Syihab annahu kana yaqul. Ibnu Mundhir meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri mungkin, bahwasanya Az-Zuhri mengatakan, ajaban lil muslimin tarakul i'tikaf. Sungguh mengherankan kaum muslimin itu, mereka meninggalkan i'tikaf. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu mundu dakhala al-Madinah hatta qabadahu Allah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan iktikaf, yaitu apa? Setiap tahun pasti melakukan iktikaf sejak masuk ke Madinah, sehingga Allah mewafatkan beliau. Terkadang 10 hari, terkadang 20 hari, terkadang kalau tidak jadi iktikaf maka beliau di Ramadan itu beliau mengqadha'nya di bulan Syawal. Wa qala Sun'ani rahimahullahu ta'ala fi Subulis Salam, al-i'tikaf sunnatun wa dhaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf adalah sebuah sunnah yang ditekuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu min ba'dih, dan para istri Nabi sepeninggal beliau. Kalau Abu Dawud an Ahmad, Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Imam Ahmad, la a'lamu an ahadin minal ulama khilafan. Saya tidak mengetahui dari seorang pun dari kalangan ulama perselisihan anna i'tikaf masnun, bahwasanya i'tikaf itu disunnahkan. Wa ammal maqsudu minhu fahuwa jam'ul qalbi 'ala Allah taala.
Adapun maksud dari iktikaf adalah menyatukan hati untuk Allah Ta'ala, betul-betul memusatkan perhatian di masa-masa itu, masa iktikaf itu, bil khulwati ma'a khuluwil mi'dah, dengan menyendiri disertai dengan kosongnya perut, ini kalau di siang hari, wal iqbalu alaihi ta'ala, dan menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala, wa tana'umu bidzikrih, dan bernikmat-nikmat dengan mengingat Allah, wal i'radu amma ada, dan berpaling dari yang selain Allah. Selesai. Qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah taala fi Zadil Ma'ad, kana sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW selalu iktikaf 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu azza wa jal, sehingga Allah azza wa jalla mewafatkan beliau. Wa tarakahu marrah faqadahu fi Syawal. Pernah satu kali beliau meninggalkan itu, lalu beliau mengqadanya di bulan Syawal. Meninggalkannya karena apa? Melihat para istrinya berlomba-lomba ikut iktikaf di samping Nabi. Nabi khawatir nanti timbul persaingan di antara mereka, niatnya berubah. Maka Nabi memilih untuk tidak jadi iktikaf di Ramadan itu, lalu diqadha pada bulan Syawal. Wa'takafa marratan fil ashril awal. Pernah suatu kali beliau iktikaf di 10 hari yang pertama. Summal awsat, lalu 10 hari yang pertengahan. Summal ashril akhir, lalu di 10 hari yang terakhir. Yaltamisu lailatul qadr, dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Summa tabayyana lahu annaha fil ashril akhir, lalu menjadi jelaslah bagi beliau bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir. Fada wa ma'ala tikafihi hatta lahiqa bi rabbih azza wajal. Lalu beliau terus-menerus iktikaf di 10 yang terakhir itu sehingga berjumpa dengan Rabbnya azza wajal, yaitu sampai wafat. Wa kana ya'muru bi khiba. Beliau memerintahkan untuk dipancangkan kemah. Fayudrabu lahu fil masjid. Lalu kemah itu pun didirikan untuk beliau di dalam masjid. Yakhlu fihi bi rabbih azza wajal. Di dalam kemahnya itu beliau menyendiri dengan Rabbnya azza wajal. Wa kana idza arada al-i'tikaf shallal fajr. Dulu jika beliau ingin iktikaf, beliau sholat fajar, summa dakhalah, lalu masuk ke kemah itu. Walaupun apa pembahasannya ini kalau yang memang lengkap 10 hari 10 malam, mulai dari bila, maka yang rajih adalah sejak dari terbenamnya matahari tanggal 20 atau tanggal 21, tergantung apa perkiraan nanti Ramadan berakhir tanggal 29 atau 30. Intinya adalah dimulai dengan waktu maghrib, tapi tidak terus-menerus di dalam kemah. Nah, setelah sholat subuh barulah beliau masuk ke dalam kemah untuk selama 10 hari itu lebih lama di dalam kemah. Tentunya waktu sholat ya, jadi imam keluar sesuai keperluan dan seterusnya. Tapi mulai masuk kemah secara rutin adalah setelah sholat subuh. Kemudian fa'amara bihi marrah fadurib. Pada suatu kali beliau memerintahkan didatangkan kemah, lalu kemah itu pun ditegakkan. Fa'amara azwajuhu bi akhbiyatihin. Lalu para istri beliau juga memerintahkan, karena para istri mereka juga tokoh-tokoh bangsawan di kaumnya, memiliki para pembantu dan pelayan. Memerintahkan agar sebagian pelayan mendatangkan kemah ke masjid, lalu membuat kemah, memasang kemah. Ini memang perlombaan mencari akhirat. Faduribat, lalu kemah-kemah itu pun ditegakkan. Falamma sholal fajr, tatkala Nabi sholat fajar, nadhar, beliau lihat, fara'atil kal akhbiyah, lalu beliau melihat kemah-kemah itu. Fa'amara bi khibaihi faquwit, lalu beliau memerintahkan agar kemah beliau sendiri itu yang dilipat. Wa tarakal i'tikaf, dan beliau meninggalkan i'tikaf fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah tanya, al-birra turidna, apakah kalian menginginkan kebajikan? Baik, jelas apa? Pada tahun yang sebelumnya sebagian istri juga ikut iktikaf, tapi
Nabi melihat untuk tahun ini seakan-akan ada persaingan. Maka Nabi tidak suka dengan niat yang keliru itu. Tapi beliau tidak memerintahkan mereka menutup kemah. Cuma Nabi mencontohkan, dah beliau aja yang menutup kemah. Karena beliau tahu intinya pada beliau. Mereka ingin berlomba-lomba agar dekat dengan beliau di masa yang seharusnya masing-masing menyendiri dengan Allah Ta'ala. Maka beliau yang memerintahkan agar kemah beliau yang dilipat. Hatta takafa fil ashril awal min Syawal, sehingga beliau iktikaf pada 10 hari pertama dari Syawal. Ini memang keimanan yang sempurna. Bagaimana di awal-awal Syawal mampu iktikaf? Kita di Ramadan aja susah sekali dengan kendala yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada. Wa kana ya'takifu kulla sanatin asyarata ayyam. Beliau setiap tahun itu iktikaf 10 hari. Falamma kana fil amil ladzi qubida fih, tatkala di tahun yang mana beliau diwafatkan di situ, i'takafa isyrina yauman. Beliau i'tikaf 20 hari. Ini emang jiwanya emang untuk Allah Ta'ala. Siap untuk i'tikaf yang selama itu. Wa kana yu'ariduhu Jibrilu bil Qur'ani kulla sanatin marrah. Dan Jibril setiap tahun itu selalu menyodorkan Quran pada beliau, yaitu apa? Diperiksa ulang. Agar apa? Agar selalu ingat. Falamma kana dzalikal am aradahu bihi marratain. Ketika di tahun itu, tahun yang terakhir, Jibril menyodorkan Al-Qur'an pada Nabi 2 kali, murajaah 2 kali. Wa kana ya'ridu 'alaihil Qur'ana aidan fi kulli sanatin marrah. Dan Nabi sendiri juga menyodorkan Quran pada Jibril setiap tahun 1 kali, yaitu membacakan Quran kepada Jibril, memeriksakan hafalan dan sebagainya. Fa'arada alaihi tilka sanah marratain. Lalu pada tahun yang terakhir itu beliau membacakan Quran pada Jibril 2 kali, dari awal sampai akhir. Wa kana idza takafa dakhala qubbatahu wahdah. Apabila beliau iktikaf, beliau masuk ke kubahnya, yaitu apa, kemahnya itu sendirian. Ya, bukan untuk malah acara musyawarah dalam kemah. Ini nanti tunggu kalau iktikaf sudah selesai. Wa kana la yadkhulu baitahu fi hali i'tikafihi illa li hajatil insan. Beliau tidak masuk ke rumahnya dalam situasi iktikaf kecuali untuk keperluan seorang manusia. Memang apa? Perlu makan, perlu minum. Para ulama mengatakan boleh kalau tidak ada yang mengantarkan makanan ke dalam masjid, berarti apa? Dia yang keluar, boleh makan minum sekejap, atau apa, mandi atau buang air kecil, buang air besar, dan seperti itu. Wa kana yukhriju ra'sahu minal masjid. Dan beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid ila baiti Aisyah, ke rumah Aisyah, karena memang nempel masjid dengan rumah. Faturajjiluh, lalu Aisyah pun menyisir rambut Nabi. Wa taghsiluh, dan mencuci rambut Nabi. Wa huwa fil masjid, dalam keadaan Nabi itu masih di masjid. Wahiyya haid, dalam keadaan Aisyah itu haid. Ini menunjukkan wanita tidak najis dengan haid. Yang najis haidnya, tapi wanitanya tidak najis. Menyentuh Nabi tidak mengapa, menyentuh masjid juga tidak mengapa. Wa kanat ba'du azwajihi tazuruhu wa huwa mu'takif. Terkadang sebagian istri beliau mengunjungi beliau dalam keadaan beliau iktikaf. Hadis apa? Sofiyah binti Huyai. Dan ini boleh, tidak mengapa. Fa idza qamat tadhhabu qama ma'aha yaklibuha. Lalu apabila istri beliau bangkit untuk pergi, yaitu kembali ke rumah, maka Nabi bangkit bersamanya untuk mengantarkannya. Wa kana dzalika lailan, dan itu di malam hari. Demi apa? Menjaga keselamatan. Baik. Wa lam yubashir imra'atan min nisa'ihi wa huwa mu'takif. Dan beliau tidak melakukan mubasyarah dengan seorang wanita dari istri beliau dalam keadaan melakukan iktikaf, la biqublatin wala ghairiha, baik berupa ciuman ataupun yang lain. Ya, iktikaf agak ketat hukumnya. Wa kana idza takaf turiha lahu firashuh. Apabila beliau iktikaf, maka tilam beliau itu dihamparkan di dalam kemah. Ini di Damak biasa dilakukan itu. Memang ada rasa yang sedap, ibadah yang sangat khusus
Dulu di Yaman, di Indonesia juga seperti itu. Di sebagian pesantren biasa dilakukan seperti itu. Masing-masing punya kemah sendiri dan ada hamparan sendiri, ada tilam sendiri dan seterusnya. Wa wudi'alahu sariruhu fi mu'takafih. Dan diletakkan untuk beliau sarir. Sarir yaitu apa? Berarti katil. Tentunya apa? Bukan katil yang terlalu besar berat dimasukkan ke masjid, tapi yang senang-senang aja. Baik, dan ini tidak harus. Tapi apa? Tetap yang namanya tilam itu perlu biar tidak terlalu sakit di badan, semampunya. Wa kana idza kharaja li hajatihi marra bil marid. Apabila beliau keluar untuk keperluannya, beliau melewati orang yang sakit, wa huwa ala tariqih. Kalau memang apa? Sejalan dengan itu, melewati jalan itu. Bukan sengaja menjenguk orang sakit di desa mana, bukan demikian. Fala ya'ruj alaihi wala yas'al. Aroja'ala, yaitu apa? Sengaja datang ke tempat orang sakit itu dan tidak pula yas'al anhu, tidak menanyakannya. Tapi boleh sekedar salam atau apa, bicara sekata dua kata tak masalah sambil apa? Jalan. Wa'takafa marratan fi qubbatin Turkiyah. Pernah suatu kali beliau iktikaf di dalam kemah Turkiyah. Maksudnya adalah apa? Ada produk dari luar, bukan produk Yaman. Wa ja'ala ala sudatiha hasiron. Dan beliau meletakkan di sebagian tepinya itu hasir, semacam apa? Kerikil. Kullu hadza tahsilan li maqsudil i'tikaf. Ini semua untuk menghasilkan tujuan i'tikaf wa ruhih, dan ruh dari i'tikaf, inti dari i'tikaf. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, intinya adalah membatasi diri dari orang lain. Wa aksu ma yaf'aluhul juhal. Berkebalikan dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, min ittikhadzil mu'takafi maudhi'a asyarah. Yang mana sebagian orang yang jahil menjadikan tempat i'tikaf itu cukup untuk 10 orang, kemah yang besar. Majlabatin lizairin, untuk mendatangkan orang-orang yang berkunjung. Ada apa? Ada kursi-kursinya di dalamnya, walaupun tidak ada kakinya. Tapi ini jadi tempat yang nanti sembang-sembang terlalu banyak. Ini tidak sesuai dengan i'tikaf yang sebenar. Wa akhdhihim bi atrafil ahaditsi bainahum. Lalu apa? Mereka berbicara satu sama lain. Atrafil ahadits, yaitu bicara yang banyak-banyak, sembang-sembang atau mungkin ya seperti itu. Terlalu banyak membicarakan ini itu, tidak sesuai dengan i'tikaf. Fahadha launun wal i'tikafun nabawiyyu laun. Ini adalah suatu bentuk, sementara i'tikaf Nabi itu bentuk yang lain. Jadi ini bukan i'tikafnya Nabi kalau pola macam tadi. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah lah yang memberikan taufik. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.